Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wurukuro ya teman-teman. Semoga teman-teman dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini saya lagi melakukan penyemprotan rumput teman-teman, atau pengendalian hama gulma. Obat apa yang saya gunakan, apakah tidak mengganggu untuk pertumbuhan bibit durian itu sendiri atau pohon duriannya masih kecil? Ayo gitu saya. Teman-teman, kita lagi melakukan pengendalian gulma atau rumput. Kita semprot rumput teman-teman. Untuk satu tangki ini isinya 16 liter. Kita kasih 4 tutup. Nah, obat yang saya gunakan ini adalah Gramason. Karena Gramason ini daun rumputnya gosong dan tidak tembus ke akar, sehingga tidak merusak dari akar pohon durian itu sendiri teman-teman. Ini teman-teman obatnya, Gramason, untuk penyemprotan rumput agar akar pohon durian itu tidak rusak. Karena ini tidak merusak akar rumput, tapi cuma menggosongkan bagian daun-daun rumput teman-teman. Ini seperti ini. Untuk penyemprotan rumput bisa kita lakukan sebulan sekali. Jadi ya, untuk penyemprotan rumput antara sebulan sekali sampai 20 hari sampai 1 bulan ya. Kita lakukan penyemprotan rumput. Nah, karena rumput-rumput ini sendiri itu mengganggu penyerapan nutrisi dari pohon durian teman-teman. Setelah kita semprot rumputnya dan mati, nanti kita kasih pupuk lagi agar pertumbuhannya maksimal teman-teman. Kita lagi melakukan penyemprotan bibit durian teman-teman di lahan pembesaran. Ini bibitnya ukuran sekecil ini nih. Kita lagi semprot rumputnya dengan menggunakan obat Gramason teman-teman. Untuk penyemprotan rumput itu sendiri kita harus memperhatikan cuaca teman-teman. Misalnya arah angin, itu yang pertama. Yang kedua, hujan atau tidak. Untuk penyemprotan rumput itu bagusnya kalau tidak hujan, dalam arti cuaca cerah teman-teman. Karena kalau cuacanya panas, rumputnya itu akan cepat mati. Kita semprot pagi, sore-sorenya udah mati semua teman-teman. Itu dari jarak tanah, jangan terlalu tinggi teman-teman, ya antara maksimal itu 5 cm dari tanah. Kita menggunakan obat Gramason teman-teman, karena Gramason itu rumputnya matinya bagian atas, akar-akarnya tidak ikut mati. Jadi pohon duriannya pun akar-akarnya tidak terganggu dengan menggunakan obat Gramason teman-teman. Ini yang sudah kita semprot, rumputnya udah kering nih. Nanti kalau udah kering rumputnya, atasnya kita semprot menggunakan obat, yaitu Skor, Antonik, dan Starban, untuk pengendalian hama dan untuk pupuk, serta untuk mengendalikan jamur teman-teman. Ini sudah kita semprot, rumputnya langsung kering. Setelah kita semprot, nanti dikasih pupuk juga teman-teman agar pertumbuhannya cepat. Tadi sudah saya lakukan penyemprotan untuk rumput menggunakan Gramason. Ini hasilnya teman-teman, dan pohon duriannya pun masih tetap segar.
Hanya rumput-rumputnya saja yang gosong teman-teman, seperti ini. Tuh. Hanya rumput-rumputnya saja yang gosong, dan pohon duriannya pun masih tetap segar dan trubus nih teman-teman. Nih, yang penting waktu penyemprotan itu kita harus melihat kondisi angin teman-teman. Ya misalnya di pagi hari, karena di pagi hari itu anginnya belum kencang teman-teman, atau belum berhembus, atau belum ada angin nih. Jadi untuk obatnya itu tidak biar terkena tiupan angin teman-teman, seperti ini. Pohon duriannya masih tetap segar. Banyak yang trubus nih, trubus. Bawahnya kita kasih pupuk kandang teman-teman yang sudah kita fermentasi. Nih, pupuk kandang. Ini juga hasilnya, ini rumputnya udah kering semua tuh, terkena obat semprot. Nih udah kering semua, dan pohonnya pun masih tetap segar dan trubus. Ini pohon duriannya yang masih kecil di lahan pembesaran teman-teman, sudah kita semprot menggunakan obat pembasmi rumput, dan rumputnya pun sudah kering semuanya. Di sebelah sana tuh ada Mas Lihin yang lagi melakukan penyemprotan daun. Mantap sekali, trubus, daunnya segar-segar. Juga lagi trubus, daunnya segar-segar teman-teman. Kita intip obat apa saja yang digunakan. Setelah kita semprot rumput, kita semprot menggunakan ini teman-teman. Nih, Antonik. Seperti ini. Ini untuk zat perangsang tumbuh teman-teman. Nih, agar pertumbuhannya maksimal, cepat keluar trubusnya teman-teman. Ini untuk, bisa dibilang ini juga pupuk daun ini, atau zat perangsang tumbuh. Terus yang kedua, ini menggunakan skor teman-teman, untuk pengendalian hama jamur atau fungisida teman-teman, sehingga daunnya terbebas dari jamur dan terlihat mengkilap menggunakan skor. Sementara untuk pengendalian hamanya menggunakan Starban nih teman-teman. Ini seperti ini. Ini obatnya. Setelah kita semprot rumput, baru kita semprot menggunakan buat teman-teman yang berminat untuk tanam pohon durian atau melakukan pembesaran bibit durian, bisa menghubungi saya, nomor WA 0858 16 14 7343. Buat teman-teman yang berminat, saya menyediakan bibit durian bawor, musangking, dan oca atau duri hitam teman-teman. Ini stoknya sangat melimpah. Kalau yang ini musangking teman-teman, musangking. Ini sampingnya juga musangking. Untuk sebelah sana itu ada bawor, dan di sebelah sana itu ada oce atau duri hitam. Kalau yang ini oce atau duri hitam teman. Stoknya masih melimpah teman-teman nih. Buat teman-teman yang berminat bisa datang langsung ke lokasi atau menghubungi nomor WA saya 0858 16 14 7343. Saya menyediakan bibit durian dari yang polybag masih kecil seperti ini ya, harga 20 ribuan, nyampe bibit durian dongkelan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang masih kecil, stoknya masih melimpah. Ini juga lahan pembesaran yang saya miliki teman-teman. Kita juga lagi di sini melakukan penyemprotan hama gulma seperti tadi di lahan pembesarannya masih kecil. Seperti ini.
kita juga menggunakan gramason teman-teman. Jadi untuk takarannya 16 liter air kita kasih 4 tutup teman-teman, gramason. Jadi kita pagi semprot, sore-sorenya udah kering semua teman-teman. Setelah kita semprot bisa langsung kita pupuk, dan kita juga kasih semprot daun. Selain di sini sebagai lahan pembesaran, di sini juga nantinya juga sebagai kebun durian teman-teman. Jadi selain kita menyediakan bibitnya, juga nantinya kita menyediakan buahnya teman-teman. Ini juga nanti kita jadikan pohon durian yang siap berbuah. Ini usia sekitar ya 2 tahun teman-teman. Ketinggian sudah 2,5 meter, hampir 3 meter nih. Usia 2 tahun. Nih batangnya. Usia 2 tahun, batangnya udah 1 lengan teman-teman. Mungkin ya 1,5 tahun lagi ini udah siap berbuah. Ini belum sempat saya pruning karena waktunya yang terbatas. Nanti mungkin ya saya pruning. Ini yang siap untuk dibuahkan. Ini durian bawor, usia 2 tahun. Kalau yang ini durian bawor, usia ya 1,5 tahun teman-teman nih. Rakit rubus dengan perawatan yang maksimal, maka pertumbuhannya pun akan maksimal juga, sehingga secara otomatis pohon durian itu semakin cepat besar, kemungkinan juga semakin cepat berbuah teman-teman, karena batangnya juga semakin besar, semakin kuat untuk menopang buahnya. Kalau yang ini durian oce teman-teman, ini juga usianya 2 tahun, ketinggiannya sekitar 2,5 meter. Ini seperti ini. Dulu saya tanamnya tuh kecil seperti ini nih, seperti yang di sampingnya ini, seperti ini. Dulu saya tanamnya ukuran segini teman-teman nih, segini. Sekarang usia 2 tahun udah sebesar ini nih. Durian oci atau duri hitam ini asalnya juga dari Malaysia. Ini sebenarnya durian lokal teman-teman. Untuk durian musang king, duri hitam atau oci ini sebenarnya durian lokalan dari Malaysia. Kalau ini musang king teman-teman, ini juga usia 2 tahun, ini juga lokalan Malaysia. Itulah tadi teman-teman video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.